Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada pertemuan ini kita akan memahami makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan atau hari pembalasan. Kebenaran akan datanya hari akhir dapat ditemukan melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat sugra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziya 'anil nari wa 'udkhilal jannata faqad faza." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka akan dimasukkan dalam surga. Dalil ini menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia akan merasakan namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Aina ma takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujil musyayyadah." Di mana kamu berada, pasti akan merasakan namanya kematian. Dalam peristiwa-peristiwa yang harus kita imani akan terjadinya sesuatu kematian, sesudahnya kematian, yaitu ada peristiwa namanya fitnah kubur, yaitu beragamnya pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang meninggal tentang bagaimana Tuhannya, agamanya, tentang nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua adalah siksa dan nikmat kubur. Itu siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir, orang-orang zalim, dan orang-orang munafik. Anak-anakku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Umar bin Abdul Aziz di dalam khutbahnya dijelaskan. Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, sesungguhnya kalian diciptakan untuk selama-lamanya, tetapi kalian akan berpindah-pindah dari satu alam ke alam yang lain. Seperti inilah yang digambarkan Umar bin Abdul Aziz. Awalnya kita berada di alam ruh. Setelah itu kita berada di alam rahim. Sesudah itu kita berada di alam dunia. Sesudah itu kita akan berada di alam kubur. Sesudah itu kita akan berada di alam akhirat. Alam di mana seorang manusia akan berada di padang mahsyar menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke masalah kematian. Ada sebuah riwayat dari At-Tabrani disebutkan, kata malaikat maut, demi Allah, kalaupun ruh seekor nyamuk hendak aku cabut, kata malaikat maut, niscaya aku tidak akan sanggup mencabutnya sebelum Allah mengizinkannya. Anak-anakku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa semua manusia
Tidak mungkin Allah Subhanahu, tidak mungkin malaikat maut akan mencabut nyawanya seseorang tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Proses mematikan disandarkan kepada Allah, karena pada hakikatnya dialah yang menentukan, dialah yang menghendaki semua. Anak-anakku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak orang mati secara bersamaan di tempat yang berbeda, ada yang bertanya seperti ini, bagaimana mungkin malaikat mau mencabut di saat waktu bersamaan? Banyak orang mati secara bersamaan di tempat yang berbeda. Bagaimana bisa malaikat mau mencabut semua ruh orang-orang yang mati itu sendiri? Anas bin Malik berkata, suatu kali Jibril menemui malaikat maut di sungai Paris atau sungai yang berada di Persia, lalu bertanya, wahai malaikat maut, bagaimana engkau sanggup mencabut banyak nyawa ketika terjadi wabah penyakit? Pada waktu yang bersamaan, di sini ada 10.000 manusia yang mati, di tempat yang lain demikian. Sama halnya sekarang. Dalam keadaan sekarang ini, mana mungkin malaikat mau sanggup mencabutnya? Kalau secara logika, malaikat mau menjawab, bumi ini didekatkan kepadaku. Kata malaikat mau, seakan-akan berada di kedua pahaku. Aku tinggal mengambilnya dengan tanganku. Pada launa, sama sepertinya orang-orang yang sedang makan. Anak-anakku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang mau dipersiapkan orang saat kita meninggal? Ada, kecuali yaitu amal yang akan kita menjaga kita di saat-saat nanti, di seorang kita dimasukkan di liang lahat. Amal saleh semisalnya sedekah, ada zikir dan sejenisnya. Nabi SAW bersabda, yatba'u mayyita salasatu. Ada 3 perkara yang mengikuti mayit. 2 diantaranya akan kembali dan 1-nya tetap bersama mayit. Yang mengikuti ialah keluarga, 2 hartanya, yang ketiga amalnya. Maka yang kembali keluarga dan hartanya, dan yang tinggal hanya amalnya. Anak-anakku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat saya sampaikan tentang kaitannya kiamat kecil. Mudah-mudahan kita selalu siap sadia kapanpun dan dimanapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujil masyayyad. Dimanapun kamu berada, pasti akan menemui namanya malaikat maut. Mungkin inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi berkah. Ada soal yang saya ajukan. Soal pertama, kira-kira apa kandungan hadis yang saya bacakan tadi? Ada 3 perkara yang mengikuti mayit, 2 diantaranya akan kembali. Yang mengantar itu 3. Ada yang mengantar, yaitu keluarganya, hartanya, amalnya. Yang kembali adalah keluarganya, yang kembali adalah hartanya. Bisa dijelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.